Tahun 1945, Indonesia baru saja merdeka. Sorak-sorai kemerdekaan menggema dari Sabang sampai Merauke. Namun di seberang Selat Malaka, kisahnya berbeda. Malaya, yang kelak dikenal sebagai Malaysia, masih berada di bawah cengkraman Inggris. Hubungan antara Jakarta dan Kuala Lumpur belum panas, belum juga akrab. Tapi di benak para pemimpin kita waktu itu ada satu kegelisahan. Kolonialisme Inggris selalu menjadi bayang-bayang dan menancap kuat di tanah Malaya. Dan bagi Indonesia yang baru saja memerdekakan diri dengan darah dan air mata, melihat tetangga masih dijajah adalah seperti menatap cermin masa lalu yang pahit. Saat itu belum ada konfrontasi, tapi bibit pandangan curiga sudah mulai tumbuh. Memasuki tahun 1950-an, bendera merah putih sudah berkibar di seluruh Nusantara. Indonesia mulai menata diri dari republik yang baru lahir menjadi negara yang disegani di Asia. Sementara itu di Semenanjung Malaya, bendera Union Jack Inggris masih tegak berkibar. Rakyatnya mulai bergerak, ada yang menuntut kemerdekaan, ada pula yang memilih jalan perlawanan bersenjata. Dari kejauhan, Indonesia memperhatikan dengan seksama. Kita memberikan simpati kepada gerakan anti-kolonial di sana. Bahkan dalam diam ada dukungan moral kepada pejuang-pejuang yang melawan kolonial Inggris. Lalu bagaimana hubungan kedua pihak? Masih tenang di permukaan, tapi percayalah, di balik diplomasi dan senyum antar tetangga, setiap langkah politik di Malaya dipantau ketat dari Jakarta. Karena bayang-bayang neokolonialisme di awal dekade 60-an, dunia baru saja keluar dari ketegangan Perang Dingin. Tapi di Asia Tenggara, bara konflik mulai menyala. Tepatnya tahun 1961, Inggris mengumumkan rencana besar, membentuk Federasi Malaysia. Bukan hanya Malaya, tapi juga Singapura, Sabah, dan Sarawak. Semua disatukan di bawah satu bendera. Bagi London, ini cara elegan untuk melepas jajahan, tapi tetap menjaga pengaruh. Namun bagi Jakarta, ini terdengar seperti neokolonialisme, sebuah jebakan halus yang akan menempatkan pangkalan barat tepat di depan pintu rumah kita. Sehingga Presiden Soekarno tidak tinggal diam. Ia menatap peta, memandang garis-garis perbatasan, dan tahu jika rencana ini berjalan, peta kekuatan di Asia Tenggara akan berubah selamanya. Kemudian tahun 1963, badai itu akhirnya datang. 17 September, Federasi Malaysia resmi berdiri. Bagi Kuala Lumpur, ini adalah awal bab baru kemerdekaan. Tapi bagi Jakarta, ini adalah lonceng peringatan bahaya. Presiden Soekarno pun mengumumkan satu kata yang akan terpatri di ingatan sejarah, Ganyang Malaysia. Konfrontasi pun dimulai. Pasukan Indonesia menyusup ke Sabah, Sarawak, bahkan ke Semenanjung Malaya. Kapal-kapal perang berjaga di perairan perbatasan. Bentrokan senjata pecah di hutan-hutan Kalimantan dan di laut yang memisahkan kedua negara. Di meja diplomasi, hubungan resmi diputus. Di medan pertempuran, nyawa melayang. Namun pada akhirnya, sejarah memilih jalan damai. Tahun 1966, Perjanjian Bangkok ditandatangani. Peluru berhenti berdesing, tapi luka di hati kedua bangsa masih lama sembuhnya. Tahun 1970-an, meriam sudah diam, perjanjian damai telah ditekan. Indonesia dan Malaysia pun kembali duduk satu meja, kali ini di bawah payung ASEAN yang baru berdiri. Hubungan mulai menghangat, perdagangan dibuka, pertemuan pejabat semakin sering, namun di balik foto-foto pertemuan yang penuh senyum, selalu ada rasa waspada. Isu perbatasan laut mulai muncul pelan-pelan. Garis di peta yang dibuat kolonial ternyata meninggalkan banyak tanda tanya. Sementara itu, gelombang baru mulai datang dari arah yang berbeda. Ribuan pekerja Indonesia mencari nafkah di Malaysia. Awalnya ini dianggap wajar, tapi seiring waktu, masalah-masalah sosial dan perlakuan terhadap para pekerja itu mulai menjadi sorotan di tanah air. Apalagi ditambah pada tahun 2002. Mahkamah Internasional di Den Haag memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan jatuh ke tangan Malaysia. Bagi rakyat Indonesia, ini bukan sekedar soal dua pulau kecil, ini soal harga diri.
Belum reda kekecewaan itu, pada tahun 2005, sebuah titik di peta bernama Blok Ambalat memicu krisis baru. Perairan kaya minyak itu diklaim kedua negara. Kapal perang dan kapal patroli saling berhadapan. Radar saling mengunci, helikopter militer berputar-putar di udara. Satu kesalahan kecil bisa berubah menjadi perang terbuka. Untungnya, negosiasi meredakan bara, meski sengketa itu belum pernah benar-benar selesai hingga saat ini. Ditambah lagi tahun 2007, kasus penyiksaan TKI di Malaysia membanjiri media. Lalu muncul kontroversi klaim budaya, tarian pendet, reog Ponorogo, bahkan batik. Protes pecah di jalanan Jakarta. Bendera Malaysia dibakar, kata maling budaya memenuhi spanduk. Dan pada tahun 2010, 3 petugas KKP Indonesia ditangkap aparat Malaysia di dekat Bintan. Bagi Indonesia ini pelecehan, bagi Malaysia ini penegakan hukum. Hubungan kembali memanas. Dan pada tahun 2015, Laut Natuna menjadi panggung baru. Kapal-kapal Malaysia memasuki JEE Indonesia. Kapal patroli dan pesawat intai dikerahkan. Dan pada tahun 2016, benturan di perbatasan laut kembali terjadi. Lalu pada tahun 2019-2020, kapal Malaysia kembali muncul di wilayah yang diklaim Indonesia. Di diplomasi, kata-kata manis diucapkan, tapi di laut kapal perang tetap saling membayangi. Namun ketegangan agak sedikit reda ketika pandemi COVID membuat kedua negara fokus pada kerjasama. Namun isu lama tak pernah pergi, TKI, perbatasan, dan perebutan pengaruh di ASEAN. Hingga tahun 2025 tak ada peluru yang ditembakkan, tapi sejarah mengajarkan di antara dua negara yang berbagi selat, sejarah dan persaudaraan yang rumit, damai selalu harus dijaga. Dan sekarang pada tahun 2025, ketika masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Anwar Ibrahim dari Malaysia kembali dikejutkan dengan sengketa di Blok Ambalat. Bagaimana kasus ini akan selesai atau menemui titik temu? Akankah meletus peperangan atau selesai di meja perundingan? Namun yang pasti, warisan kolonial selalu menyisakan ruang untuk memicu konflik. Bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar.